yang begitu berharganya nilai organisasi Batak atau marga bagi generasi muda sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan melirik pun generasi muda tidak. Saya yakinkan mungkin 5 atau 10 tahun mendatang budaya Batak ini sudah terkikis habis. Kita bisa lihat anak-anak kita sekarang, ya, tidak ada lagi rasa empatinya untuk melihat budaya kita. Analisa saya, ketua-ketua marga sekarang ini bukan menjadi parhobas, maunya hanya minta dihormati, yang kan mulai jam 4 subuh sampai jam 8 malam satu harian, ya, berdiri menyalam tamu. Itu nggak masuk logis secara ilmu kesehatan juga. Coba kita lihat, ada nggak orang pesta adat Batak mau dimulia aja pulang dari sana dikejar-kejar utang? Nggak ada. Sampai sekarang kita tahu. Kalau ada sengketa begitu ya perlu juga kita teliti. Jakarta kini menjadi saksi bisu dari sebuah krisis identitas yang mengancam warisan leluhur. Generasi muda Batak atau para Naposo Bulung kini kian menjang. Enggan hadir, enggan terlibat dalam acara adat kemargaan. Apakah karena waktu yang berlarut-larut? Biaya yang dianggap memiskinkan? Ataukah karena mereka merasa menjadi orang asing di adatnya sendiri? Tokoh Batak yang pernah terlibat sebagai parhobas pada Munas Raja Lontung di Muara dan Pesta Kampung Parbarumbung, Dr. J.S. Simatupang, angkat bicara. Pria yang juga berkontribusi dalam pembangunan jalan menuju Tugu Simatupang Togatorop ini, mengaku miris dan memberikan sentilan keras kepada para pengurus marga saat ini. Menurut sosok yang aktif di berbagai organisasi sosial tersebut, akar masalahnya terletak pada hilangnya esensi pelayanan. Pemimpin marga kini dinilai lebih haus penghormatan ketimbang turun tangan langsung menjadi seorang parhobas. Benarkah budaya Batak terancam punah 10 tahun lagi jika dibiarkan? Dan apa solusi nyata agar Naposo kembali mencintai tradisi leluhurnya? Berikut paparan Dr. J.S. Simatupang selengkapnya. Saat ini memang kita sangat miris dengan keberadaan minat generasi muda Batak untuk persoalan budaya Tapanuli, khususnya budaya Batak. Kalau dikatakan krisis minus sudah mencapai ke sana. Nah, ini yang membuat saya kembali terngiang untuk berkarya kembali di organisasi kemargaan. Kenapa? Sejak saya tinggal 20 tahun lalu, yang begitu berharganya nilai organisasi Batak atau marga bagi generasi muda sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan melirik pun generasi muda tidak. Saya yakinkan mungkin 5 atau 10 tahun mendatang budaya Batak ini sudah terkikis habis. Kita bisa lihat anak-anak kita sekarang, ya, tidak ada lagi rasa empatinya untuk melihat budaya kita. Nah, ini yang membuat saya sekarang ini jujur terganggu. Padahal usia saya sekarang sudah 61 tahun. Seyogianya udah pengen pensiun. Tetapi begitu lihat krisis ini, saya terngiang. Ini nggak boleh dibenarkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Nah, sering beberapa teman yang sangat antusias membicarakan, saya ajak untuk berdiskusi dari berbagai marga. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian para ketua-ketua marga. Analisa saya, ketua-ketua marga sekarang ini bukan menjadi parhobas, maunya hanya minta dihormati. Sebenarnya substansi organisasi sosial, ketua itu tidak dihormati, dia parhobas. Kalau acara seremonial itu kan sudah pasti terjadi, nggak usah dibicarakan oleh organisasi Batak itu. Apa misalnya menghadati, ada duka, itu dengan sendirinya akan terjadi dengan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, kita harus menjadi biar buat generasi muda. Generasi muda sekarang merasa apa untungnya mereka ikut. Mereka kerja nggak diperhatikan, mereka punya pendidikan, bahkan diajak berkomunikasi pun para pengurus sekarang tidak. Atau kita lihat
para pengurus marga sekarang itu sulit untuk memberikan perhatian kepada serius kepada anggotanya. Ini membuat pikiran saya terganggu di akhir-akhir ini. Sebagai putra marga Simatupang, saya prihatin sekali. 20 tahun lalu saya kasih contoh, generasi muda Naposo Bulung Simatupang itu sangat kencang, rutinitas yang ada. Ya, sekarang saya lihat tidak ada. Nah, ini yang perlu menjadi himbauan buat semua saudara-saudaraku suku Batak, suku Tapanuli untuk memikirkan ini. Bagaimana juga budaya Batak yang sudah diciptakan oleh para pendahulu kita. Ini sangat mulia, sangat penuh dengan makna kehidupan. 51% aja kita jalankan budaya Batak Tapanuli, hidup kita sudah sangat cukup sempurna. Sopan santunnya, moralnya, dan mungkin berkatnya juga. Itu terjadi khususnya barometernya di Jakarta ya. Kenapa? Jakarta ini sekarang menjadi barometer contoh ke daerah. Kalau di daerah itu masih full, itu masih bagus barometer generasi muda. Ya, bahkan rindu daerah itu melihat bagaimana Jakarta menjadi pusat, menjadi percontohan. Masalahnya di Jakarta. Nah, Jakarta ini kan gudang pemikir, gudang pejabat, gudang orang kaya, gudang mengeluarkan ide-ide budaya yang direvisi menjadi baik. Nah, yang sampai sekarang kita tidak bisa masuk akal. Bagaimana begitu banyaknya marga, tidak ada pemikiran yang bisa mengarah visi dan misi, memikirkan generasi muda Batak. Berbeda dengan budaya Jawa. Misalnya Asosiasi Jawa Barat, itu ada jelas mereka punya paguyuban, arahnya kemana. Ada nggak organisasi Batak yang memikirkan bagaimana generasi muda Batak, marganya aja, yang tidak kerja, yang putus sekolah, yang pengangguran, nggak usah membantu lah, memikirkan aja. Pernah nggak diperbincangkan? Ini menjadi bagian menghemat saya para pengurus. Saya himbau calon-calon pengurus marga untuk hari-hari berikutnya, coba menjadi loyalitas yang mengabdi. Jangan kita selalu berpatokan kalau ketua umum marga itu harus pejabat. Ya, yang pertama harus memberikan perhatian. Jadi benar-benar bahasa Batak menjadi parhobas. Bukan minta dihormati. Parhobas itu tidak jadi pesta kalau tidak ada. Tadi tidak pernah minta dihormati. Dia kerja aja dengan terus. Yang penting halayak rakyat itu puas. Nah, dirubah sikap pejabat ketum marga sekarang. Jadilah parhobas buat warganya. Itu hemat saya yang paling terpenting. Sehingga generasi muda itu terngiang. Dan ada momen bagaimana menarik empati generasi muda. Contohnya ada seminar, ada pendidikan, budaya, ada daya tarik buat mereka. Mereka itu semua sekarang sudah punya ilmu yang lebih dari orang tuanya. Kalau kita sungguhin hal-hal yang mistik udah nggak peduli. Tapi yang elektronik, misalnya begini, ada marga, saya tarilah kepada marga saya, marga Simatupang, mengadakan tur ke kampung halaman, mengadakan festival di kampung halaman. Alangkah indah. Pasti, ya, maaf, di keluarga marga mertua saya pernah, itu kumpulan sangat, mobilitasnya sangat tinggi. Nah, saya mau koreksi kepada diri saya. Ini yang saya terngiang, khususnya kepada saudara-saudara saya marga Simatupang. Ayo, cukup banyak menjadi potensial sekarang ini yang bisa memberikan menjadi parhobas. Intinya parhobas yang tidak minta dihormati selalu. Ya, itu inti pertemuan kita untuk bisa dicanangkan di hari-hari berikut. Memang perlu banyak kok waktu yang bisa dipersingkat dalam cara Batak. Hal wajar kok generasi muda. Bayangkan mulai jam 4 subuh sampai jam 8 malam, satu harian. Ya.
berdiri menyalam tamu, itu nggak masuk logis loh. Secara ilmu kesehatan juga tidak bisa. Nah, itu tergantung ketua marga memilih majelis berkumpul. Saya kasih contoh, satu memilih majelis memberikan ulos, dipotong yang ngomong, dan tidak semua memberikan ulos, diganti dengan amplop, dan tidak semua meminta lagu. Itu yang dibicarakan. Kalau nilai kultur adatnya tidak bisa, itu sudah tersirat dan tertulis. Sekarang contohnya, rata-rata ulos di adat Batak itu 17, tapi sudah ada yang 11. Kenapa tidak dicanangkan begitu? Nah, ini kan kuncinya ketua-ketua marga memutuskan ini. Nah, itu tugas ketua marga, memilih majelis itu. Dan saya yakinkan generasi muda menginginkan itu juga tidak salah. Gak usah generasi muda, yang bikin pesta juga pengen itu cepat-cepat. Pengen jam 5 sore, jam 4 sore selesai. Kita bisa bayangkan, dari jam 4 subuh, 12 jam lebih. Nah, apa yang gak capek di sini? Nah, itu jadi mengirit waktu itu sangat bijak di budaya Batak dan tidak melanggar, ya. Nah, kita bisa lihat itu yang berebut abang beradik 555 yang ngasih ucapan selamat kali 1 menit udah 5 menit belum lagi nyalam, ya, begitu. Ini kan ini yang didiskusikan para ketua marga. Yang kedua, jangan dibebankan lagi kepada generasi muda, supaya ketertarikan generasi muda itu bisa tergapai. Ketertarikan generasi muda, apa yang dipikirkan? Itu dipikirkan pengurus. Itu yang paling penting. Itu yang saya bilang tadi. Ketokohan ketua umum itu dibutuhkan bisa berlaku, berguna kepada semua. Ilmu air lah. Makanya dia jadi parkobas. Dia bisa menekankan kepada semua anggotanya. Kita mulai dari orang tua, berbahasa Batak kepada anak. Dan diingatkan jangan sekali dua. Sering diingatkan. Sering ketua-ketua itu menghimbau, mengumpulkan para anggota. Diadakan pertemuan. Nah, sama dengan penyanyi. Kenapa kita senang lagu si A? Karena sering kita dengar. Nah, begitu juga di suara Batak. Kalau kita sama anak kita juga sudah pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ya bagaimana kita mau minta mereka bahasa Batak gitu. Jadi kecintaan budaya itu yang kita kasih kepada generasi muda, supaya generasi muda itu tertarik. Generasi muda itu sekarang rindu dengan budaya ini. Persoalannya bagaimana orang tua memberikan ilmu itu supaya diterima dengan baik. Pada hakikatnya generasi muda Batak penurut kok sama orang tuanya, ya masih lebih banyak menurut daripada pembangkang. Nah, persoalannya sekarang ketokohan kita, ya bukan dinilai dari pangkat, bukan dinilai dari banyak duit. Ketokohan seorang para organisator marga berbeda dengan organisasi politik. Ketokohan seorang marga, bagaimana masyarakatnya menerima dia, bagaimana masyarakatnya senang, karena sudah terlalu banyak kumpulan Batak ini. Jadi kumpulan marga ini kita bikin globalnya kepada persoalan mengikat generasi muda cinta kembali, tidak usah ngurusin adat, gitu loh. Ambil contoh marga lain. Nah, marga lain itu saya kasih contoh. Marga lain itu contoh marga Sinaga. Itu tidak ngejar lagi kumpulan. Mereka ngejar mobilisasi, punya usaha bersama. Nah, bagaimana marga Parna juga? Nah, saya mau terikat katanya kepada marga Simatupang. Apa marga Simatupang mau berbuat? Jenderal pertama Simatupang sudah ada loh. Sekarang jenderal tak ada lagi kan? Nah, itu. Jadi kemunduran, pasti kemunduran. Nah, itu kepada saudara-saudara marga Simatupang, ayo, tidak ada kata terlambat. Kita mulai dengan kejujuran, memilih atau menentukan dengan tidak ada bicara politik dalam marga itu. Ya, kasih dan parkobas yang murni. Enggak juga lah. Artinya begini, kalau biaya itu besar kan tergantung orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya mumpuni, dia biaya besar juga, dia mungkin sudah banyak menerima. Ya, kalau nggak mumpuni ya dibikin pesta kecil. Itu tinggal penjabaran kepada generasi muda. Sama seperti saya. Saya kepada anak saya kan bikin pesta ya semampu saya. Nggak ada itu orang Batak bikin pesta tidak mampu dia. Ya, nggak ada orang Batak, jujur ya, setahu saya
Orang Batak sebesar apapun pesta anaknya, dia itu nggak mungkin jual harta atau nggak mungkin ngutang, tetap sudah disiapkan oleh orang tuanya. Itulah ciri khas budaya Batak yang luar biasa. Ada misteri di budaya Batak. Memang ada bahasa itu, habis 1 hari 400 juta dibikin beli rumah, bisa, itu logika. Tapi bapaknya itu, adatnya itu nggak bisa dinilai. Coba kita lihat, ada nggak orang pesta adat Batak mau di Mulia Raja pulang dari sana dikejar-kejar utang? Nggak ada. Sampai sekarang kita tahu. Kalau ada sengketa begitu ya perlu juga kita teliti. Benar besar, tapi itu nggak mungkin lebih besar pasak dari itu yang orang tua aja, pasti orang tua mampu. Karena itu ada dua pihak. Dua pihak itu saling menjaga tentang itu. Ya, mungkin pihak si istri juga nggak mau terutang kepada pihak mantunya juga nggak mau. Jadi itu intinya. Menyederhanakan itu kok tidak menghilangkan dari kultur budaya ya. Saya kasih contoh menyederhanakan, ini kan masalah waktu. Contohnya ketika mengadati, ada abang beradik 10 orang yang harus memberikan ulos. Cukup 1 orang yang memberikan pendapat. Begitu juga kumpulan ketua-ketua, cukup 1 orang. Dari semua dirangkum ini, setiap yang ngomong itu diirit 2 menit, ini pasti bisa tercapai. Dan target, misalnya selesai jam 5, itu disepakati bersama. Dan kuncinya itu kepada para pembicara itu, para raja hata itu. Dan itu sudah dijajakin ketika ada Martonggo Raja, ada Marhumi. Nah, kesepakatan itu disepakati menjadi buah yang memang membuahkan waktu. Tidak menghilangkan nilai budaya, tetapi jelas-jelas kok itu sangat berpengaruh. Waktu saja yang menjadi persoalan. Saat sekarang saya temukan dari beberapa masyarakat atau generasi muda, nilai-nilai perbentukan perlakuan budaya Batak itu sangat mengagumkan. Mereka rindu. Ya. Tetapi masalah waktu saja yang dikeluhkan oleh generasi muda. Ini yang perlu kita diskusikan. Contohnya menerima hula-hula. Bagaimana bisa dipersingkat? Gitu loh. Itu kan itu, hanya menerima tamu. Nah, terus kedua, bagaimana tamu-tamu yang lain? Apakah mesti diberikan waktu untuk bicara apa tidak? Ini yang didiskusikan para pengurus marga. Jadi diskusinya di sana, bukan diskusinya di marga itu. Bagaimana mengutip iuran, bagaimana mengutip kartu anggota, itu bukan ormas politik. Gitu loh. Dan organisasi ini harus terbuka kepada semua anggota. Namanya juga sosial. Membudayakan budaya opung kita. Mendewakan opung kita, bukan mendewakan budayanya. Supaya dicintai dan digandrungi anak kita gitu. Apa gak miris kita? Contohnya kayak saya, gak bisa anak saya ngerti apa arti tulang. Nah, itu yang kita tanamkan. Contohnya begini, anak paman saya kandung sendiri, anak tulang saya, anaknya itu jadi tulang anak saya. Bagaimana mereka satu umur? Ini yang perlu kita didik. Nah, ini kalau dikasih tahu ke anak di rumah kan nggak cocok. Tapi coba kita bikin misalnya mereka pertemuan, ada generasi muda, ada acara yang kita bikin mereka tertarik. Sampai di situ kita sisipkan. Nah, itu yang menjadi mobilisasi para ketua. Jadi benar-benar ketua marga itu memikirkan kemaslahatan organisasi demi keuntungan, demi kebutuhan pada anggotanya. Bukan demi kebutuhan pengurus. Makanya saya katakan tadi, pengurus marga itu notabene yang terhormat. Bukan minta dihormati. Berbeda. Kalau Anda mau jauh dihormatin organisasi politik lah, ya kan? Biar dicium tangan gitu. Itu kepada saudara-saudara saya, suku Tapanuli, mari bersama kita bentuk suatu wujudan menyamakan misi bagaimana generasi muda ini terpikat kembali dengan budaya Tapanuli dan bila perlu bisa mereka kembangkan empati budaya Tapanuli tidak hilang sama sekali dan benar mereka bisa jalankan karena ini tidak boleh hilang. Bayangkan saja tugu-tugu marga aja bisa berdiri dengan harga bermiliar-miliar dibikin para generasi kita muda dulu. Orang tua kita terdahulu. Generasi sekarang apa yang diperbuat? Ini menjadi pertanyaan. Nah, berarti mundur kan, padahal uangnya banyak. Nah, jadi
pergunakanlah rezeki kita membangun budaya dengan membangun juga citra budaya kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu di sekolah, saya yakin cinta dengan budaya apa yang dimiliki orang tua, dan mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudara suku Tapanuli apabila mempunyai misi dan visi untuk melestarikan budaya kita semakin baik dan semakin jadilah parhobas untuk buat sesama. Horas melihatnya.